pagi juga. Kita mau ngapain ya Kak Melisa? Wah, Kak Erna. Ya. Karena pakai kostum apa nih? Wah, ada tahu nggak? sayapnya nih. Yang bisa terbang itu loh Kak. Burung. Iya. Tapi adik-adik tahu nggak ini burung apa ya? Burung gagak. Oh, burung Ini gagak. ada paruhnya nih. Iya, burung gagak warnanya hitam ya adik-adik ya. Iya. Wah, tapi tahu nggak Kak Erna? Kalau burung gagak itu ada loh ceritanya di firman Tuhan loh. Oh ntar ya kita Nah, nyambung mau ya tahu Kak. nggak? Iya tapi kita pujian dulu. Iya dong, pujian dulu. Nah kita sama Kakak Pipin. Kita Oke, ketemu lagi ya. iya. Yuk kita mau nyanyi dulu Kak. Yang itu tuh. Apa itu Tahu Kak? nggak? Oh dedeknya udah dengerin Kak tuh lagunya. Hebat Biarpun ya Kak ya. Biarpun gunung-gunung beranda. iya. Yuk semuanya bangkit berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi bareng-bareng. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Iya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya. Kita Aduh. udah nyanyi, sekarang kita mau mulai sekolah memuji. buku. Iya, memuji berdoa dulu Iya. maksudnya. Duduk yang manis, Mm-mm. lipat tangannya, Tutup matanya. matanya. Kita naikkan satu pujian apa Kak? Ku di tanganmu. Oke. Ya adik-adik, sikap doanya. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah memberkati, melindungi kami setiap hari. Sekarang kami mau memuji Engkau dengan sukacita. Tuhan pimpinlah ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Dan juga Tuhan terimalah puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, waduh Kak, adik-adik pasti doa semua ya Kak ya? Iya. Pinter-pinter semua. Pinter dong Kak, cinta Tuhan Yesus kita. Iya dong. Adik-adik juga, ada lagunya loh Kak. Lagunya pakai bahasa Inggris. Udah kasih lagu ya. Kak ya, yuk kita mau nyanyi I Love You Jesus. Ya adik-adik bangkit berdiri semuanya. Lompatnya tinggi ya. Cinta Tuhan Yesusnya lebih apa lagi Kak? Lebih dalam lagi. Kalau cinta Tuhan berarti kita harus rajin sekolah minggu, rajin berdoa. Iya, dengar firman ya Kak ya? Iya. Kayak hari ini kita mau dengar firman Kak. Iya Kak. Sama Kak Dani ya? Oh iya sama Kak Dani. Yuk, kita mau berdoa dulu. Nyanyi lagu. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Iya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya adik, sikap doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan urapi Kak Dani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Kak Melisa. Yuk, kita dengerin Kak Dani. Itu Kak Daninya udah siap. Iya, yuk Kak Dani.
Adik-adik, jumpa lagi sama Kak Dani. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan kali ini? Nah, kalau gitu adik-adik harus duduk yang manis ya. Nggak boleh ribut ya, mulutnya dikunci ya. Karena itu kita mau lihat animasi ya adik-adik mengenai Nabi siapa adik-adik? Elia dan bangsa Israel ya. Duduk yang manis ya. Lihat animasinya ya adik-adik. Di sebuah desa kecil di pegunungan Gilead, tinggallah seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Nama nabi itu Elia. Saat bangun tidur di pagi hari, sebelum melakukan sesuatu, Elia berdoa terlebih dahulu. Dia tidak lupa mengucap syukur dan memuji Tuhan yang telah memberikan berkat dan perlindungannya kepadanya. Apakah orang-orang Israel rajin berdoa dan memuji Tuhan, serta taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan Elia? Tidak. Sudah lama mereka tidak berdoa dan memuji Tuhan. Mereka juga tidak lagi taat firman Tuhan. Dulu, bangsa Israel adalah bangsa yang selalu taat kepada Tuhan. Tapi sekarang, mereka menyembah patung dan dewa. Raja Israel bernama Raja Ahab. Ahab bukanlah raja yang baik. Dia mengajak rakyat Israel untuk menyembah patung dan dewa. Di dekat istana raja terdapat kuil yang besar sekali. Di sana-sini terdapat banyak kuil, tempat mereka menyembah patung dan dewa. Nabi Elia juga sedih melihat orang Israel tidak lagi berdoa dan memuji Tuhan. Elia ingin orang Israel kembali taat kepada Tuhan. Mereka harus diingatkan dari perbuatan mereka yang tidak baik. Elia juga mau mengingatkan Raja Ahab, sebab dialah yang mengajak bangsa Israel untuk tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Dengan berani, Elia menyampaikan firman Tuhan. Baginda Raja, Tuhan berfirman bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Hujan baru akan turun kalau aku berkata, hujan akan turun kembali. Firman Tuhan yang disampaikan Elia itu merupakan peringatan supaya Raja Ahab dan bangsa Israel kembali taat firman Tuhan dan berdoa dan memuji Tuhan. Sesudah itu, Nabi Elia pergi meninggalkan istana. Raja Ahab sangat marah dan kesal kepada Elia. Raja tidak percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Tidak mungkin nabi itu bisa menghentikan hujan. Aku tidak takut, aku tidak percaya. Tapi apa yang terjadi? Pagi-pagi saat Ahab berjalan-jalan di kebun, dia merasa udara lebih panas dari biasanya dan tidak melihat ada embun yang membasahi rumput, daun-daun, dan bunga-bunga. Biasanya di pagi hari, udara sangat segar dan ada embun di daun-daun dan bunga-bunga. Udara semakin panas, hujan juga tidak lagi turun. Semua penduduk menjadi sangat gelisah. Semua tumbuh-tumbuhan menjadi kering, sehingga tidak lagi ada gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang dihasilkan. Sungai-sungai sekarang airnya menjadi sedikit. Bila terus tidak ada hujan seperti ini, bisa-bisa sungai tidak ada airnya lagi. Sebagian sumur juga mulai tidak ada airnya lagi. Apa yang harus mereka lakukan? Siapa yang dapat menolong mereka? Raja Ahab dan bangsa Israel mengalami kekeringan karena mereka selama ini tidak taat firman Tuhan. Mereka juga tidak mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat-Nya. Kalau mereka taat kepada Tuhan,
tentu mereka tidak akan mengalami kekeringan seperti ini. Bagaimana dengan Nabi Elia yang selalu menuruti firman Tuhan? Tuhan menginginkan Nabi Elia tidak kekurangan makanan dan air minum. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit, kamu dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk mengirim makanan kepadamu di sana. Demikian firman Tuhan kepada Nabi Elia. Elia taat akan perintah Tuhan. Dengan berjalan kaki, ia berangkat ke sungai Kerit. Akhirnya Elia sampai juga di sungai Kerit. Sungai itu belum kering. Masih ada air untuk Elia minum. Hari sudah sore ketika itu. Dan ia duduk melepas lelah. Tiba-tiba terdengar suara burung. Elia memandang ke atas. Dari manakah suara itu? Makin lama makin kuat. Sambil melihat ke atas, Elia terheran-heran karena burung gagak itu datang membawa roti dan daging dalam paruhnya. Elia mengulurkan tangannya dan menyambut roti dan daging dari burung-burung gagak. Elia berdoa mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali Elia mau memakannya. Kemudian ia makan sampai kenyang. Hari makin gelap, malam telah tiba. Sudah saatnya untuk tidur. Elia tidak lupa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan makanan dan minuman dan tubuh yang sehat. Setelah itu, Elia membaringkan diri lalu tidur. Dan ketika pagi hari, Elia terbangun dari tidurnya, terdengarlah suara. Suara itu tidak asing lagi buat Elia. Sebab burung gagak itu telah membawa roti dan daging untuknya. Setiap pagi dan sore, burung itu membawa makanan untuk Elia. Elia juga tidak kekurangan air untuk minum. Dia bisa minum sepuas-puasnya dari air sungai Kerit yang jernih itu. Di saat bangsa Israel kekurangan air untuk minum dan mulai kekurangan makanan, Elia diberkatin Tuhan. Elia tidak kekurangan karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sudah lihat tadi animasinya mengenai Nabi Elia, adik-adik, yang diberkati oleh Tuhan, ya, karena Nabi Elia mengasihi Tuhan, ya adik-adik, ya. Nabi Elia rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, ya. Nah, kalau adik-adik mau seperti Nabi Elia diberkati Tuhan, adik-adik harus rajin sekolah minggu, ya. Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Pasti Tuhan memberkati adik-adik semua, ya. Nah, karena itu kita mau berdoa adik-adik, ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Dani berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu. Biarlah kami semua rajin sekolah minggu, rajin berdoa, dan rajin memuji nama-Mu ya Tuhan. Karena itu kami percaya Engkau akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
melayani. Iya, ada temanya tadi di kirimannya. Dengerin nggak? Dengerin dong. Ada lah adik-adik, tadi kata-katanya inget nggak? Ingat nggak? Ayat emasnya, aku rajin sekolah minggu. Yuk, Ya, kita baca bareng-bareng ya. Ya. Ada tulisannya di atas nih Kak. Iya, ayo adik-adik. Yuk, Yuk ikutin kakak ya. 2, 3. 3. Aku rajin sekolah minggu. Iya. Ingat ya adik-adik. Ingat ya. Sampai jumpa. Minggu depan.